yang mana Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB ini mengklaim bahwa pihaknya berhasil menggagalkan rencana pembajakan jet tempur supersonik MiG-31 yang dilengkapi rudal hipersonik Kinzhal. Menurut laporan resmi yang dirilis oleh FSB, Tribuners operasi rahasia itu tuh diduga melibatkan sejumlah pihak, yakni Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, serta kelompok investigasi asal Inggris yakni Bellingcat. Keduanya ini Tribuners dilaporkan diam-diam berusaha merekrut seorang pilot Rusia. Dan kepada pilot itu, mereka ini menawarkan imbalan Tribuners, dan imbalannya ini adalah imbalan yang cukup besar, yakni senilai 3 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 48 miliar rupiah. Dan pilot itu nanti ditugaskan untuk membawa kabur pesawat MiG-31 ke pangkalan udara NATO di Konstanta, Rumania, Tribuners. Dan diketahui bahwa pangkalan Konstanta ini merupakan markas udara terbesar milik NATO di Eropa Tenggara. Dan rencana tersebut menurut FSB bertujuan untuk menciptakan provokasi besar yang mana pesawat Rusia yang dibajak akan ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara NATO. Sementara nanti pilotnya ini juga ternyata sudah dijanjikan gitu ya Tribuners, diiming-imingi perlindungan dan kewarganegaraan di negara barat manapun yang diinginkannya. Jadi si pilot ini Tribuners sudah diberi iming-iming gitu ya, nanti kamu bisa nih memilih kenegaraan, kewarganegaraan begitu di negara barat manapun sesuai yang dia inginkan. Namun, Tribuners ternyata rencana itu gagal total setelah FSB memantau komunikasi digital dan transaksi rahasia antara agen Ukraina, penghubung Inggris, dan pilot yang menjadi target Tribuners. FSB kemudian melakukan operasi balasan begitu dengan menyerang pusat intelijen elektronik Ukraina di kota Brovary, wilayah Kiev, serta lapangan udara Starokonstantinov di Khmelnytsky, yakni lokasi yang disebut menampung jet tempur F-16. Dan kabar terbaru ini menambah panasnya perang informasi Tribuners antara Rusia dan juga Ukraina yang kita ketahui ya masih terus berlangsung dan hubungan antara keduanya ini masih belum akur juga Tribuners, tidak kunjung akur begitu ya dan masih sengit di medan pertempuran yang kita ketahui juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kemudian anggota parlemen Rusia dari Sevastopol yakni Dmitry Belik menilai rencana pembajakan tersebut adalah bukti nyata Tribuners yang mana ini merupakan upaya Ukraina untuk menyeret NATO secara langsung ke dalam konflik. Dan seiring dengan itu, Tribuners Bellingcat ini juga akhirnya buka suara begitu ya, karena adanya tudingan dari Rusia soal operasi rahasia. Jadi diketahui Bellingcat membantah tegas tudingan yang dilontarkan oleh Dinas Keamanan Federal Rusia. Bellingcat yang dikenal luas karena mengungkap berbagai kasus sensitif itu, menekankan bahwa mereka ini tidak terlibat dalam operasi intelijen apapun, Tribuners. Menurut pernyataan resmi mereka, seluruh laporan dan penyelidikan Bellingcat berbasis data terbuka atau open source investigation dan bukan merupakan operasi rahasia seperti yang dituduhkan oleh FSB. Dan dalam keterangan yang dirilis melalui situs resminya, Tribuners Bellingcat ini menyebut bahwa tuduhan itu tuh sebagai fitnah politik yang sering digunakan oleh Rusia, terlebih untuk menutupi aktivitas militer mereka sendiri. Dan mereka ini juga menilai Tribuners selangkah FSB tersebut sebagai upaya untuk menggiring opini publik agar masyarakat Rusia percaya bahwa Barat terus melakukan infiltrasi terhadap militer Moskwa. Dan kasus ini kemudian menjadi babak baru Tribuners dalam perang informasi antara Rusia dan Ukraina yang semakin intens di tengah stagnasi pertempuran di garis depan. Dan kedua negara ini juga terus saling menuduh Tribuners melakukan operasi rahasia sementara serangan udara dan juga rudal masih menghantam berbagai kota di setiap harinya, Tribuners. Dan di tengah memanasnya tuduhan operasi rahasia yang melibatkan Ukraina, Inggris dan juga Rusia, situasi di medan perang justru juga semakin membara, Tribuners. Pertempuran sengit dilaporkan pecah di sekitar Pokrovsk, kota strategis yang kerap dijuluki sebagai gerbang menuju Donetsk. Pasukan Rusia, Tribuners dikabarkan ini melancarkan manuver cepat dan terkoordinasi untuk mengepung kota tersebut.
Sementara itu, artileri berat terus menghantam posisi pertahanan Ukraina. Dan ketegangan meningkat tajam Tribuners ketika laporan lapangan menyebut bahwa Rusia dilaporkan mulai memperluas kendali ke wilayah Mir- Mirnohrad, maksud Tiraka, salah satu titik vital di sekitar Pokrovsk. Dan pertempuran di wilayah tersebut ini mencerminkan intensitas baru di front timur Tribuners yang selama berbulan-bulan ini menjadi fokus ofensif dari Rusia. Dan upaya Moskow untuk merebut kota ini juga dinilai penting untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk. Ini lantaran Pokrovsk memiliki posisi geografis yang sangat strategis Tribuners karena ini merupakan menjadi jalur utama logistik dan pertahanan untuk menuju kota-kota besar di Donbas. Jadi jika kota ini nanti jatuh ke tangan Rusia, Kiev akan kehilangan salah satu benteng terakhirnya di kawasan industri tersebut. Keamanan Federal Rusia atau FSB ini mengklaim bahwa pihaknya berhasil menggagalkan rencana pembajakan jet tempur supersonik MiG-31 yang dilengkapi rudal hipersonik Kinzhal. Menurut laporan resmi yang dirilis oleh FSB, Tribuners operasi rahasia itu tuh diduga melibatkan sejumlah pihak, yakni Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, serta kelompok investigasi asal Inggris yakni Bellingcat. Keduanya ini Tribuners dilaporkan diam-diam berusaha merekrut seorang pilot Rusia. Dan kepada pilot itu, mereka ini menawarkan imbalan Tribuners, dan imbalannya ini adalah imbalan yang cukup besar, yakni senilai 3 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 48 miliar rupiah. Dan pilot itu nanti ditugaskan untuk membawa kabur pesawat MiG-31 ke pangkalan udara NATO di Konstanta, Rumania, Tribuners. Dan diketahui bahwa pangkalan Konstanta ini merupakan markas udara terbesar milik NATO di Eropa Tenggara. Dan rencana tersebut menurut FSB bertujuan untuk menciptakan provokasi besar yang mana pesawat Rusia yang dibajak akan ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara NATO. Sementara nanti pilotnya ini juga ternyata sudah dijanjikan gitu ya Tribuners, diiming-imingi perlindungan dan kewarganegaraan di negara barat manapun yang diinginkannya. Jadi si pilot ini Tribuners sudah diberi iming-iming gitu ya, nanti kamu bisa nih memilih kenegaraan, kewarganegaraan begitu di negara barat manapun sesuai yang dia inginkan. Namun, Tribuners ternyata rencana itu gagal total setelah FSB memantau komunikasi digital dan transaksi rahasia antara agen Ukraina, penghubung Inggris, dan pilot yang menjadi target Tribuners. FSB kemudian melakukan operasi balasan begitu dengan menyerang pusat intelijen elektronik Ukraina di kota Brovary, wilayah Kiev, serta lapangan udara Starokonstantinov di Khmelnytsky, yakni lokasi yang disebut menampung jet tempur F-16. Dan kabar terbaru ini menambah panasnya perang informasi Tribuners antara Rusia dan juga Ukraina yang kita ketahui ya masih terus berlangsung dan hubungan antara keduanya ini masih belum akur juga Tribuners, tidak kunjung akur begitu ya dan masih sengit di medan pertempuran yang kita ketahui juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kemudian anggota parlemen Rusia dari Sevastopol yakni Dmitry Belik menilai rencana pembajakan tersebut adalah bukti nyata Tribuners yang mana ini merupakan upaya Ukraina untuk menyeret NATO secara langsung ke dalam konflik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.